Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Coach TV di dalam segmen Temu Pakar. Kali ini kita akan sharing tentang bagaimana diet pada PCO. Nah, nanti kita akan bahas tipe-tipe PCO, seperti apa mendeteksi PCO, pola makan PCO yang akan terbagi dalam beberapa video. Oke, mau tahu bagaimana isinya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, jadi pertama-tama kita harus mengetahui apakah kita itu atau Anda termasuk dalam kategori berat badan yang normal, kurus, ataupun overweight dan obesitas. Jadi cara mengetahuinya bagaimana? Sangat mudah sekali, yaitu kita menggunakan rumus body mass index. Sangat mudah, caranya adalah berat badan Anda dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan Anda dalam meter dikuadratkan. Untuk membagi berat badan. Jadi misalnya berat badannya 66 ya 66 aja. Kemudian tinggi badan, misalnya tinggi badannya misalnya 165 gitu misalnya. Maka dihitungnya bukan 165 dikuadratkan tapi 1,65 dikuadratkan untuk membagi berat badan. Nah, hasil daripada pembagian itu akan menghasilkan angka kan, bilangan. Nah, angka atau bilangan itu kalau sudah dimasukkan ke dalam suatu tabel. Kalau hasilnya kurang dari 19, maka itu termasuk kategori kurus Anda. Tapi yang normal adalah antara 19 sampai dengan 23, itu range normal. Kalau hasilnya 23 sampai dengan 25, maka kategorinya adalah overweight. Dan kalau di atas 25, maka kategorinya adalah obesitas. Nah, jadi buat Anda yang sudah dihitung ternyata hasilnya tidak di dalam range 19 sampai 23, semangat buat berat badan Anda di dalam range 19 sampai 23. Nah, kemudian pasien-pasien yang datang ke kita itu ternyata PCO. Itu tidak semua overweight ataupun obesitas. Ternyata ada yang PCO yang terlihat kurus. Jadi BMI-nya ternyata di bawah 19. Ada PCO yang terlihat normal. Jadi BMI-nya antara 19 sampai dengan 23. Dan ada PCO dengan obesitas atau overweight. Tentunya BMI lebih dari 25 tadi, 23, 25 ke atas. Nah, itu ternyata ada seperti itu. Nah, kira-kira nanti kalau sudah ketemu dengan dokter kandungan dan ternyata PCO saya kok berat badannya normal, kok bisa di PCO? Ternyata ada memang seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa terjadi seperti ini. Biasanya pada pasien dengan BMI yang normal ataupun kurus kemudian terjadi PCO, di situ namanya gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme tentunya nanti dokter kandungan akan melakukan evaluasi ada tidaknya gangguan itu. Biasanya yang terkait adalah gangguan metabolisme yang paling sering adalah adanya diabetes mellitus atau penyakit gula. Yang kedua adanya hipertensi, yang ketiga hiperlipidemia, biasanya triacylglycerolnya tinggi. Kemudian yang keempat adalah suatu kondisi di mana adanya penyakit jantung koroner yang awal. Nah, itu akan dievaluasi dokter kandungan dan dicari betul ada tidaknya suatu kondisi tadi. Kalau ternyata ada, nah itu adalah faktor yang memungkinkan terjadinya PCO dengan berat badan kurus dan normal. Nah, setelah didiagnosis PCO oleh dokter, maka mari kita evaluasi cara pola makannya. Jadi ada 3 pola makan yang menyebabkan berat badan naik dan terjadi PCO. Yang pertama adalah tentunya kita bagi 3 ya, tipe makannya, jadi makan utama. Yang kedua adalah jumlahnya, banyak atau sedikit. Yang ketiga adalah cemilan. Nah, yang pertama adalah makan utamanya dia jarang, tetapi porsinya banyak dan nyemilnya banyak sekali, sering. Nah, itu tipe pertama. Yang kedua adalah makan utamanya dia sering, makan utamanya ya. Yang kedua adalah porsinya banyak tapi nyemilnya jarang. Dan yang ketiga yang paling dasar adalah makanan utamanya banyak atau sering, porsinya juga banyak, nyemilnya banyak. Nah, itu adalah tipe yang ketiga pola makan yang paling mudah terjadi PCO. Kira-kira Anda yang mana dari 3 pola itu? Oke, itu dievaluasi dalam diri sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Maka kita harus mengatur beberapa pola hidup dan juga pola makan. Yang pertama adalah mengatur pola makan. Nanti kita akan buat video spesifik tentang mengatur pola makannya di next video. Yang kedua adalah mengatur aktivitas fisik. Yang ketiga adalah mengatur
pola tidur dan istirahat. Kenapa di sini penting? Karena di sini ditekankan adalah lamanya tidur dan jam berapa Anda tidur. Jadi kalau bisa tidur antara 6 sampai dengan 9 jam, dan jamnya kalau bisa teratur adalah sekitar jam 10 atau 11 malam dan bangun jam 3 atau jam 4 pagi. Itu harus dibuat terus-menerus. Yang keempat tentunya mengelola stres, dan yang kelima adalah menghindari merokok dan juga minum minuman beralkohol. Itu adalah 5 cara merubah gaya hidup kalau Anda sudah mengetahui bahwa pola makan Anda tidak baik. Nah, dengan pola yang bagus tadi diharapkan satu, berat badan akan turun. Paling nggak target pertamanya Anda adalah 5-10% dari berat badan awal. Misalnya berat badan 70, maka target Anda adalah 10%-nya misalnya. Berarti kalau 10% berarti berapa? Oh, 7 kilo kan dari 70. Berarti 70 dikurangi itu 7, berarti 63 kilo. Itu target pertama Anda yang terbaik. Yang kedua adalah memperbaiki resistensi insulin dengan cara apa? Tidur yang cukup dan tepat waktu, maka akan menyebabkan resistensi insulin akan turun, sehingga mempermudah pemberian obat-obatan untuk PCO. Yang ketiga, memperbaiki profil lipid akhirnya, jadi tadi hipertriglyceridnya akan turun. Yang keempat, dengan mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula, minyak, tepung, garam, itu akan menurunkan reaksi inflamasi kronis dalam tubuh Anda. Dan yang kelima adalah menjadikan olahraga sebagai habit yang baru, jadi merubah habit yang bagus ya. Dan yang keenam tentunya tidur akan cukup dan teratur. Demikianlah tips di video pertama ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur pola makan yang baik pada diet PCO ini. Oke, semoga ini bermanfaat. Saksikan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.